Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabir Sabir dengan NIM 131-2022-0024. Di video ini saya akan memperlihatkan tugas manajemen proyek saya, yaitu 4 frame dalam organisasi. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama adalah frame struktural, dan yang kedua adalah frame sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah frame politik, dan yang terakhir adalah frame simbolik. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu 4 frame dalam organisasi. 4 frame organisasi adalah pendekatan manajemen yang dikembangkan oleh Lee Bolman dan Terence Deal yang membagikan cara pandang terhadap organisasi ke dalam 4 perspektif utama atau biasa disebut dengan frame. Setiap frame ini memberikan sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami dan menangani dinamika internal organisasi ataupun perusahaan. Dengan menggunakan keempat frame ini, pemimpin dan manajer dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan seimbang mengenai berbagai aspek organisasi sehingga mampu mengelola kompleksitas serta merespon tantangan yang muncul secara lebih efektif. Oke, yang pertama adalah frame struktural. Perspektif ini memandang organisasi sebagai sistem yang terstruktur di mana aturan, kebijakan, prosedur, dan hierarki menjadi landasan utama untuk mencapai efisiensi dan kejelasan dalam operasi. Fokus dari frame struktural adalah pada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta perencanaan struktur organisasi yang memungkinkan tercapainya tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, dalam frame ini organisasi dipandang sebagai mesin atau sistem yang logis berorientasi pada tugas. Oke, ini adalah contoh frame struktural. Pada PT Telkom Indonesia, struktur dan prosedur formal memastikan efisiensi dan respon cepat di seluruh divisi Telkom. Nah, PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang sangat terstruktur dalam membagikan peran, prosedur, operasional, serta hierarki yang jelas. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom memiliki sistem yang terorganisir dengan baik untuk menjaga efisiensi dan kejelasan peran dalam organisasi. Mereka menggunakan hierarki yang ketat mulai dari level manajemen atas hingga karyawan lapangan. Dengan prosedur operasional standar yang harus diikuti di seluruh kantor dan cabang. Nah, relasinya ke frame struktur adalah dengan membagi organisasi menjadi divisi seperti divisi infrastruktur, divisi digital, bisnis, dan divisi layanan pelanggan. Telkom mampu menjalankan operasional yang efektif dan efisien. Struktur formal ini juga memungkinkan Telkom untuk merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pelayanan. Dan yang kedua adalah frame sumber daya manusia. Perspektif ini menitik beratkan pada hubungan antara individu dan organisasi. Frame sumber daya manusia memandang organisasi sebagai komunitas atau keluarga yang mendukung, di mana pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosial individu menjadi pusat perhatian. Dalam pendekatan ini, organisasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang memberdayakan yang menumbuhkan motivasi dan kepuasan kerja melalui dukungan dan pengembangan karyawan. Nah, contohnya itu adalah frame sumber daya manusia pada perusahaan Gojek. Gojek mendukung kesejahteraan karyawan dan mitra, meningkatkan loyalitas dan kinerja. Gojek ini adalah perusahaan teknologi asal Indonesia sangat berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan karyawan, serta mitra driver mereka. Selain menawarkan program latihan dan pengembangan karyawan, Gojek juga menyediakan berbagai inisiatif kesejahteraan untuk pengemudi, termasuk akses ke layanan kesehatan, program asuransi, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Relasinya ke frame sumber daya manusia adalah frame sumber daya manusia Gojek memberikan perhatian besar pada kesejahteraan karyawan dan memberdayakan mereka dengan pelatihan yang relevan. Pendekatan ini menciptakan loyalitas dan motivasi tinggi di antara karyawan dan mitra mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan kepuasan mereka dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah frame politik. Frame politik melihat organisasi sebagai arena persaingan di mana individu dan kelompok dengan kepentingan yang berbeda berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya yang terbatas. Konflik, negosiasi, dan tawar-menawar dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan organisasi. Dalam perspektif ini, pemimpin dituntut untuk mampu
menegosiasi dan membangun aliansi agar dapat mengelola konflik dan mencapai konsensus mendukung tujuan organisasi. Dan contohnya adalah frame politik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Negosiasi antar departemen di Kementerian Keuangan menjaga keseimbangan kepentingan dalam menyusun APBN. Nah, di Kementerian Keuangan, khususnya staf penyusun APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, sering terjadi dinamika politik di antara berbagai direktorat dan departemen yang terlibat dalam alokasi anggaran. Setiap direktorat mungkin memiliki kepentingan atau prioritas yang berbeda, sehingga proses ini melibatkan banyak negosiasi dan tawar-menawar untuk mencapai konsensus tentang alokasi anggaran yang tepat. Relasinya ke orang politik adalah dalam frame politik, pemimpin yang efektif harus menyeimbangkan berbagai kepentingan menteri keuangan, misalnya berperan sebagai negosiator utama yang untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk departemen-departemen di dalam kementerian, dan juga pemangku kepentingan eksternal seperti DPR, pengelola konflik, dan aliansi politik. Ini penting untuk mendapatkan anggaran yang disetujui dan mencerminkan prioritas nasional. Dan yang terakhir adalah frame simbolik. Nah, pada frame simbolik ini menekankan pentingnya budaya, nilai-nilai, dan simbol dalam kehidupan organisasi. Dalam frame ini, organisasi dilihat sebagai tempat yang kaya akan makna, di mana cerita, ritual, dan simbol memainkan peran kunci dalam membangun identitas dan rasa memiliki. Pemimpin berperan sebagai pencerita atau sutradara yang menciptakan visi bersama dan menggunakan simbol-simbol untuk menyatukan anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah frame simbolik yaitu pada Bank Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan BSI. BSI membangun identitas kuat berbasis nilai Islami, ciptakan loyalitas nasabah dan karyawan. Nah, Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI adalah bank hasil merger dari 3 bank syariah milik negara yang bertujuan untuk menjadikan bank syariah terbesar di Indonesia. Sebagai bank syariah, BSI memanfaatkan simbol-simbol Islami dan nilai-nilai syariah untuk memperkuat identitas serta budaya perusahaan. Perusahaan menggunakan logo dan branding mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah serta menganggarkan program sosial berbasis syariah. Nah, relasinya ke frame simbolik adalah dalam frame simbolik, BSI membangun citra dan identitas perusahaan sebagai bank yang beroperasi sebagai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menarik perhatian dan loyalitas nasabah yang menginginkan produk perbankan syariah melalui simbol agama dan budaya yang kuat. BSI menciptakan nilai-nilai yang dirasakan bersama di antara nasabah dan karyawan, memperkuat loyalitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Nah, kesimpulannya adalah masing-masing frame ini memberikan lensa yang berbeda dalam memahami aspek yang beragam dari suatu organisasi. Frame struktural menekankan efisiensi melalui struktur yang jelas. Frame sumber daya manusia memperhatikan kesejahteraan dan motivasi individu. Frame politik memahami realitas, persaingan, dan negosiasi. Sementara frame simbolik menekankan makna, identitas, dan nilai-nilai bersama. Integrasi dari keempat frame ini memungkinkan pengelolaan yang lebih komprehensif, di mana pemimpin dapat secara adaptif menerapkan pendekatan yang relevan sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi dalam organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.